Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bersama-sama dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat kita menunaikan bersama salat Isya berjamaah dan salat tarawih. Ini salat tarawih yang keberapa, Dek? Ya, keberapa? Nah, sudah mulai bingung ling itu. Berarti wis rada akeh kan itu ya. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, besok-besok kalau ada kultum dan mungkin ngimami juga, di tengah-tengah kita itu ada ustadz sebenarnya, tetapi saya belum menyampaikan. Yaitu di tengah-tengah kita ada ustadz bernama Ustadz Rifki Tata Suhata. Ya, nggak ada yang kenal kan? Nggak ada yang kenal. Insyaallah nanti kapan kita memberikan kultum atau bahkan ngimami, ya, nanti di kesempatan yang lain. Kali ini sing tua-tua sing maju, gitu ya. Meskipun sebenarnya saya jujur aja, satu kelemahan saya di antara sekian banyak kelemahan saya, satu yang paling tampak adalah suara. Dibandingkan dengan Pak Muadzin sekarang nggak ada, mumpung nggak ada tak gelindengi. Pak Muadzin itu dalam kondisi batuk, serak, pilek, ngimami, suaranya tetap lebih bagus daripada suara saya yang dalam kondisi sesehat-sehatnya. Bisa dibayangkan itu. Kalau beliau sehat kayak apa gitu. Tapi ya lumayan lah ya, timbang orang nono sing imami gitu. Orang sing imami sholat bareng-bareng. Tapi adik-adik panti ini banyak sekali sebenarnya yang bisa ngimami. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, waktunya tinggal beberapa detik. Kultum pada kesempatan hari ini mengingatkan hadis yang bapak-bapak dan ibu-ibu saya yakin sudah hafal dan mungkin masih sangat ingat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'atun yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 6 perbuatan, 6 perkara. Siapa yang bisa melakukan 7 kok 6, 7 perbuatan. Sab'atun. Siapa yang bisa melakukan 7 perkara ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi orang ini dengan perlindungan yang paling aman di saat-saat tidak ada perlindungan lagi di hadapan Allah. 7 ini harus kita bisa lakukan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Malam ini kita paling tidak mengetahui, berikutnya kita melaksanakan. Yang pertama, imamun adil. Imam pemimpin, bukan imam salat maksudnya ya. Ya, imam salat juga termasuk. Ya, imam salat jangan terlalu lama salatnya. Kalau terlalu lama ini banyak adik-adik. Kalau terlalu lama nanti terjadi kecemburuan yang sangat. Karena kita melaksanakan salat ini yang tadi dengan cepat tadi kita dapat 6 rakaat, masjid sudah selesai. Kan? Kita dapat 6 rakaat, masjid 23 rakaat sudah selesai. Ini kalau dipanjangkan bacaannya, panjangan mesin ini terutama adik-adik Rasulullah mentala masjid besar mungkin mau. Ini saatnya jadi enggak khusyuk ini. Tapi yang jelas imamun adil adalah pemimpin. Siapapun di antara kita pasti pemimpin. Paling sedikit memimpin badan kita ini. Maka jangan dimanfaatkan apapun yang jadi organ tubuh yang kita pimpin ini untuk berbuat sesuatu yang dimurka oleh Allah.
Itu ringkasnya begitu. Apalagi pemimpin dalam arti yang sesungguhnya, panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai karyawan, itu panjenengan artinya pemimpin seadil-adilnya. Jangan terjadi ketimpangan dan kecemburuan. Apalagi pemimpin yang namanya Pak Lurah, apalagi Pak Camat, ya, camat dulu lah. Ya, kemudian seterusnya. Kenapa? Karena pemimpin adalah orang yang paling pertama masuk surga itu ya pemimpin. Di Indonesia ini orang yang pertama kali masuk surga itu Pak Jokowi. Syaratnya nek adil rakyat tidak ngersulo, ini gitu kan? Tapi nek rakyat ngersulo dan merasa tidak adil dan zalim, saya harus jujur, orang pertama kali masuk neraka adalah Pak Jokowi. Loh, memang harus begitu. Orang pertama kali masuk surga di Wonosobo adalah Pak Afif, bupati. Tetapi yang pertama kali masuk neraka adalah orang Tegal atau panjenengan. Ya Pak Afif yang paling pertama masuk neraka, nek ora adil. Ya apalagi pemimpin korupsi. Apalagi pemimpin nepotisme. Nepotisme itu sedulure dadeke pemimpin kabeh gitu. Ini bahaya, nggak bisa. Ya, semacam itu. Ya, insya Allah di Indonesia nggak ada yang semacam itu ya. Nggak ada, benar nggak ada. Seandainya ada paling siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo sepuluh yang seterusnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang kedua, nah ini nih, yang kedua intinya. Saya ingin maksudnya yang kedua ini. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Orang muda yang ibadahnya bagus ini paling dicintai oleh Allah. Kesimpulan saya, adik-adik panti ini adalah orang-orang yang sangat disayang oleh Allah. Kalau adik-adik panti yang ibadahnya tekun dan ikhlas. Saya malah mau bilang ikhlasnya rada tak tekan-tekan. Bahan-bahan ada di antara adik-adik ini neng ibadah neng ngopo ming ora penak ya ora seneng ya gitu. Maca Quran timbang mengko seneni gitu. Yang tak maca Quran timbang diseneni. Kemudian aja ngetek telat nek mangkat raweh seneni. Apa meneh seneni. Terpaksa. Ini enggak ada gunanya, enggak ada gunanya. Di sini Bapak dan Ibu-ibu yang dinamakan orang muda, ini perlu saya ulang kembali. Itu kita mengacu di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Orang muda itu siapa? Ya kalau di menurut Al-Quran, orang muda itu orang yang di bawah 40 tahun. Itu kategori muda. Ya. Di sini yang kurang dari 40 tahun banyak nih, Pak Anang aja kurang. Ya, banyak yang kurang dari 40 tahun. Ibadahnya kok bagus, hebat itu. Tetapi yang di atas 40 tahun, kalau ibadahnya bagus, ora kumun. Pak Anang ibadahnya bagus, ora kumun. Sebabnya apa? Wis meh. Ya kan? Iya. Pak Fuad Sutanto ini ibadahnya bagus banget. Ora kumun. Kenapa? Arab terus ke orang Tegal. Iya, begitu dan seterusnya. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, yuk kita koreksi diri kita. Marilah kita cepat-cepat tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini yang inti-inti dulu. Yang ketiga adalah wa rajulun dawallahu khaliyan fafadul ainah. Dan seseorang yang bisa setiap malam sujud kepada Allah, kemudian setelah sujud fadat ainah, merebes mili di akhir malam itu karena mengharap ridha Allah dan maghfirahnya. Ada di antara ibu-ibu Bapak yang panjenengan habis salat tahajud berdoa nangis enggak? Merebes mili enggak pernah ya. Mungkin ada yang pernah nyong wis tahu akhir tahiyat merebes milinya. Lah ngopo sih? Wudun pecah kan. Anggota tahiyat wudune pecah wala yo larane.
Gitu. Jadi ini yang ketiga. Satu lagi. Teruskan besok soalnya ini kan 7 kan. Yang keempat. Ini yang keempat. Wa rajulani tahabba fillah. Dan orang atau 2 orang atau lebih dari 2 orang atau kelompok orang tahabba fillah, saling menyinta, saling menyayang dikarenakan Allah, persahabatan yang dijaga dengan sebaik-baiknya. Saya bersahabat dengan Pak Anang, Pak Anang bersahabat dengan yang lain-lain. Kita semuanya adalah teman dan sahabat, kita adalah saudara. Maka ketika kita berkumpul karena Allah, kita sekarang berkumpul karena Allah untuk sholat tarawih, sholat isya, wa tafarraqa alaih, dan kemudian kita nanti berpisah juga karena Allah. Tidak ada di antara kita yang saling menyakiti, tidak ada di antara kita yang saling khianat, tidak ada yang saling menghina dan menfitnah di antara kita. Maka kalau ini bisa dipertahankan, jamaah ini bisa dipertahankan sampai 1, 2, 3 di antara kita meninggalkan kelompok jamaahnya, maka dia adalah orang yang paling dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menyakiti saudara-saudara dan teman-teman kita. Jangan ada khianat di antara teman-teman. Semuanya saling topang menopang, bantu membantu, saling memberikan informasi. Ada yang sakit kita doakan, ada yang sedang kena kemalangan musibah kita support dan kita bantu. Ada di antara kita yang sedang bahagia, maka kita doakan semua kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang diridhai oleh Allah. Begitu dan seterusnya. Ada di antara anak-anak kita yang sedang masuk ke sekolahan, maka kita doakan. Sedang ujian, kita doakan dan lain sebagainya. Yang ada di antara kita adalah tahabba fillah, saling cinta mencintai disebabkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam urusan takwa, kebaikan. Jangan sampai kita tolong menolong di dalam makar, perbuatan-perbuatan yang tidak diridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sekedar kultum. Insyaallah kalau pas besok saya yang kultum, maka saya meneruskan hadis ini. Kalau mungkin Ustaz Rifki berkenan memberikan kultum, berarti materi kita tunda yang akan datang. Demikian Bapak dan Ibu, ada keliru, salah dan kurang mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.